Halo semua, pada video kali ini kita akan update ya untuk daily closing dari Bitcoin dan juga kemarin itu bertepatan dengan closing monthly. Jadi kita akan coba bahas untuk update-nya dari Bitcoin dan Ethereum ya. Pada satu video ini kita akan coba lihat langsung. Jadi kita akan coba cek di monthly closing ya untuk Bitcoin. Sebenarnya ini masih belum bisa dikatakan all time high ya menurut saya ya. Karena kalau kita lihat, kita tarik ke samping, ini closing dari daily di 2021 itu masih sejajar dengan closing di bulan Februari kemarin. So, kita masih belum bisa katakan ini menjadi breakout ya atau closing ya. Di bulan Februari kita masih katakan ini belum valid untuk all time high menurut saya. Selain nanti kita bisa lihat untuk monthly close-nya di atas bulan Februari kemarin, kita baru bisa katakan untuk Bitcoin itu kembali all-time high-nya seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk monthly update-nya. Kalau kita coba dibuka di daily, sebenarnya untuk Bitcoin ini masih dalam area satu range ya. Di sekitar 64.000 dan area low-nya ini mungkin ini nggak kelihatan ya, mungkin baru kelihatan di H4 di sekitar 58.600 seperti itu. Kalau kita lihat sebenarnya di hari kemarin itu cukup membosankan ya pergerakannya ya, masih di area range inside pair-nya atau masih di dalam candlestick hari kemarinnya ya, masih di range area hari kemarinnya, jadi masih di range hari Rabu seperti itu. Dan for the first time kita lihat untuk Bitcoin itu pertama kali semenjak dia breakout dari area BIS atau konsolidasinya, kita lihat setelah 3 hari naik beruntun, kita lihat satu candle merah. Jadi ini bisa menjadikan clue bahwa Bitcoin mungkin akan istirahat dulu untuk sementara waktu. Nah, ini kita buka di 4 jam, sebenarnya cukup kelihatan ya bahwa Bitcoin ini masih dalam satu range pergerakan area sekitar 64 dan 58.700 untuk pergerakan dari hari ini. Kurang lebih seperti itu. Untuk area low dan high-nya mungkin dia akan berkonsolidasi lagi sebelum dia menentukan arahnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Apabila dia breakdown ke bawah, kita tidak perlu khawatir ya, karena ada potensi untuk Bitcoin ini masih akan melanjutkan penurunannya. Mungkin dia akan retest di area base yang kemarin sudah dibuat dalam waktu yang cukup lama ya. Kita lihat dia membentuk base ini untuk waktu sekitar 12 hari ya. Mungkin nanti dia bisa untuk retest di area sana sebelum melanjutkan kenaikannya apabila area 58.700 ini dijebol ke bawah seperti itu. Tapi bagaimana kalau ini harga dijebol ke atas ya, break di atas 64.000, maka kita akan melihat mungkin 66.000 soon akan dikejar dengan maksimal target ada di 70.000 seperti itu. 70.000 itu kenapa kok saya bisa mark area 70.000? Karena 70.000 itu angka bulat. Ya, kita cenderung didriven oleh angka-angka bulat. Jadi ketika angka bulat itu kita cenderung membeli dan men-taking profit satu instrumen apapun itu ya. Jadi seperti 50.000, 55.000, 60.000, 65, 70.000 itu merupakan angka-angka bulat. Jadi kita bisa jadikan area tersebut sebagai area pergerakan berikutnya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini area base ini juga terjadi di area 50.000 kurang lebih kan ya. Area supportnya itu ada di 50.000, kita boleh bulatkan. Jadi sebenarnya cukup valid, angka-angka bulat itu bisa kita coba jadikan untuk target taking profitnya seperti itu. Tapi apabila Anda holder yang sudah membeli dari harga bawah, Anda tidak perlu khawatir, bahkan Anda bisa menambah posisi mungkin ya ketika dia nanti dikasih diskon di bawah, itu kesempatan Anda untuk reakumulasi di cryptocurrency Bitcoin ini. Kurang lebih seperti itu untuk update-nya. Kita akan langsung update ke Ethereum ya. Untuk Ethereum di closing monthly, kita sama-sama melihat bahwa area yang sudah saya mark 3.500 sudah di hit ya. Jadi sudah lunas untuk targetnya, kita sudah terkena. Tinggal nanti kita lihat apakah dia berhasil tidak breakout dari area resisten yang terjadi ini, atau dia nanti retracement dulu untuk membentuk mungkin handle-nya. Ini bisa kita katakan satu cut dan dia membentuk handle sebelum dia breakout ke atas, ataukah nanti kita lihat mungkin dia bisa langsung breakout di atas 3.500 sama seperti Bitcoin ya. Kalau dia di pump, Ethereum pasti akan ke bagian flow juga, kurang lebihnya seperti itu. Kita lihat juga di hari kemarin ini ada rejection ya, ada candlestick merah rejection seperti hammer terbentuk di Ethereum for the first time. Kita lihat dia juga masih dalam area inside bar dan RSI-nya juga menunjukkan overbought ya, dengan harga yang cukup mahal tapi tidak ada divergence. So
Kemungkinan kalau RSI ini akan di-reset, dia cuma akan mereset, ya mungkin konsolidasi dulu lah untuk mereset untuk RSI-nya bisa stay di bawah area sekitar 70, kurang lebih seperti itu. Kalau nggak ada divergen, kita nggak bisa mengharapkan untuk penurunannya terlalu kuat seperti itu ya, kurang lebih. Jadi masih aman untuk RSI juga, momentumnya masih oke, tinggal kita lihat nanti apakah dia bisa breakout tidak di area resisten dan support yang sudah kita tandai. Untuk resist akan saya coba naikkan ya. Kemarin saya tandai di area inside bar di sini ya. Sekarang ini ada close candle di atasnya. Jadi saya naikkan di 3513 kurang lebih untuk area high-nya, dan untuk low-nya saya masih tandai kurang lebih di sekitar 3177. Kurang lebih seperti itu untuk area ranging dari Ethereum, sama seperti Bitcoin masih terkonsolidasi untuk sementara waktu. Either itu untuk mengumpulkan order atau sedang proses distribusi, kita tidak tahu sampai nanti kita melihat dia breakout ke atas atau breakout ke bawah seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk targetnya. Untuk Bitcoin itu sudah dekat all time high, dan Ethereum ini masih di area 3.500 ya, all time high-nya ada di sekitar 4.600-4.700. Jadi masih ada peluang yang cukup besar dibandingkan dengan Bitcoin. Apabila Anda masih belum punya, Anda bolehlah coba untuk cicil sedikit lah di Ethereum. Menurut saya it's lebih better ya daripada dibandingkan Bitcoin yang sudah naik menuju all time high, sudah dekat-dekat all time high, bahkan kita sudah bilang all time high juga untuk Bitcoin ya. Tinggal nanti kita lihat untuk Ethereum-nya seperti apa. Pergerakannya lebih lambat karena secara grafik ETH/BTC kita melihat bahwa masih ada tekanan jual ya di sini ya, bahwa Bitcoin ini masih outperform dengan cukup kuat dibandingkan dengan Ethereum. So selama area ETH/BTC ini masih belum breakout dari area supply, kita masih belum bisa lihat untuk Ethereum bisa outperform atau naik gila-gilaan dibandingkan dengan Bitcoin. Kurang lebih seperti itu. Untuk Bitcoin dominance, kita lihat untuk di daily time frame ini sudah dekat dengan area supply ya, untuk dominance-nya. Dan kalau kita buka di weekly time frame, sebenarnya ini masih dalam area satu penguatan yang sama ya. Masih ranging seperti ini kurang lebih saya melihatnya di area range, dan sekarang sudah dekat dengan resisten untuk Bitcoin Ethereum-nya. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya untuk target penguatan dari Bitcoin dominance ini ada di sekitaran, ya kita bisa bulat ke 58% lah untuk targetnya. Jadi masih ada ruang gerak untuk Bitcoin, masih bisa melanjutkan kenaikannya untuk dominance-nya. Kurang lebih sekitar 4% lagi ke atas. 4-6 lah ya. 58 sekarang 54, jadi 3,5% ya kurang lebih. Jadi masih ada range yang cukup lebar untuk kenaikan dari Bitcoin dominance. So kita di altcoin masih harus cukup berhati-hati ya, karena ada potensi ketika dominance itu naik, altcoin itu bisa berpindah untuk flow uangnya sementara waktu. Kurang lebih seperti itu. Thank you semua yang sudah tonton video ini sampai habis ya. Nanti kita akan coba update untuk next Bitcoin dan Ethereum update mungkin di besok atau lusa. Kurang lebih seperti itu. Thank you semua dan see you.